Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan hajat-hajat kita semoga Allah kabulkan. Yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Ikhwan fillah, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang belum bergabung di channel ABM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya ketika kami memberikan amalan ikhwan fillah bisa langsung menyimaknya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim, zikir merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir bisa dilakukan kapan saja, salah satunya saat pagi hari. Ada berbagai zikir pagi menjadi salah satu amalan yang begitu dianjurkan selain zikir petang. Pasalnya, dua waktu tersebut memiliki keutamaan yang istimewa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir setelah sholat subuh ataupun menjelang pagi, pada waktu tersebut semua umat Islam dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan. Misalnya membaca Al-Quran, bertasbih, beristighosah, dan bersolawat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah kita sudah tahu apa saja zikir setelah subuh yang dianjurkan? Namun, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, sebahagian keutamaan berzikir adalah kita akan menjadi lebih tenang sesuai firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd. Mengingat Allah akan menjadi ketenangan di dalam hati. Dzikir adalah sebuah kalimah yang berisi pujian terhadap asma Allah dan juga sebagai bentuk doa dan perlindungan. Amalan zikir mampu memberikan ketenangan hati pada manusia. Ada banyak keutamaan zikir yang bisa kita dapatkan saat melakukan amalan zikir setelah sholat subuh. Di antaranya yang dijelaskan di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, bahwa zikir merupakan pembuka rezeki. Dirangkum dari beberapa sumber amalan zikir yang bisa mendatangkan rezeki, di antaranya kalimat zikir-zikir yang termasyhur yang mungkin ikhwan fillah sudah mengetahuinya. Di dalam kitab Ta'limu Ta'alim menjelaskan bahwa wa mimma yazidu fir rizki, sebagian sesuatu amalan yang akan menambah urusan rezeki, yang mana rezeki akan datang kepada kita ketika kita melakukan ikhtiar, ketika kita melakukan usaha, karena ikhtiar merupakan kewajiban bagi manusia. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa menjadi pembeda antara hati yang hidup dan mati. Hati yang hidup adalah hati yang selalu berzikir kepada Allah, sedangkan hati yang mati, hati yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir, maka orang itu akan diselimuti dengan cahaya kemakrifatan. Ketika kita selalu berzikir di manapun berada, di saat kapanpun, karena berzikir itu tidak terbatas waktunya. Kita bisa berzikir kapanpun dan dimanapun, tetapi ketika kita berzikir di tempat-tempat yang diduga tempat itu tidak baik seperti di WC, maka berzikir harus di dalam hati, tidak boleh diucapkan. Nah, di dalam kitab Ta'limu Ta'alim ada kalimat zikir yang akan menambah rezeki, yang akan mengundang rezeki. Di antaranya zikir setelah sholat subuh.
terutama ikhwan fillah yang pertama kali kita tunaikan dulu sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, keutamaannya yang sangat luar biasa, karena sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh malaikat. Kemudian sholat subuh itu pahalanya sama dengan seseorang menunaikan sholat malam hingga waktu subuh. Zikir yang dimaksud adalah kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah sholat subuh kita bacakan 33 kali, karena orang yang membaca zikir tersebut, yang pertama Allah akan ampuni dosa-dosanya, yang kedua Allah akan tambah rezekinya serta keberkahannya. Kemudian setelah itu kita bisa membacakan kalimat zikir la haula wala quwwata illa billah. Membaca kalimat tersebut setelah sholat subuh bisa dibaca 3 kali ataupun 100 kali. Namun jika kita banyak waktu, kita bisa membacanya sebanyak 100 kali. Maka insya Allah ketika kita melazimkan, mengistiqomahkan amalan tersebut, Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Allah akan memberikan rezeki dalam kehidupan kita, entah rezeki dohiriyah ataupun batiniyah, entah rezeki yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Adapun rezeki yang terlihat seperti uang dan lainnya. Adapun rezeki yang paling terbesar adalah ketika kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan-amalan zikir yang kita amalkan setelah sholat subuh. Maka ketika kita mengamalkan zikir tersebut, insya Allah Allah akan memberikan rezeki itu, asalkan kita beristiqomah. Maka ikhwan fillah, yang paling utama dalam amalan itu adalah bukan banyaknya hitungan, tetapi seberapa kuat kita mengistiqomahkan amalan tersebut. Karena dengan keistiqomahan kita akan mendapatkan kemuliaan. Karena Syekh Ibnu Athaillah berkata, kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Janganlah mencari penghargaan ataupun janganlah mencari hasil, tetapi carilah keistiqomahan. Dengan keistiqomahan maka hasil pun akan diraih, kemuliaan pun akan didapatkan. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.